Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 50, mulai ayat yang keempat. Biarlah kita terus berendam dalam hadirat Tuhan dan terus diubahkan. Tadi malam saya berbicara dengan istri saya dan kita menyadari bahwa sistem antikris itu memang sudah mulai dan terus sedang digalakkan. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa dengan aplikasi Peduli Lindungi bukankah semua gerakan sudah dibatasi? Tetapi ingat, ini bukan antikris. Saya percaya pada waktunya nanti ketika semuanya sudah dipersempit, maka seperti kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, baru kita diselamatkan. Maka pada puncaknya nanti, bukan karena kita ditipu, tetapi iblis pun harus mempunyai pernyataan yang jelas dari semua manusia bahwa kita akan dituntut mau percaya Yesus atau percaya pada antikris. Percaya Yesus berarti tidak akan bisa dengan leluasa berdagang dan pergi kemana-mana lagi. Tetapi kalau percaya antikris, maka semuanya akan mengalami kebebasan dan mengalami fasilitas. Disinilah pernyataan dari mulut kita akan menentukan keselamatan kekal atau kebinasaan kekal. Oleh karena itu tidak perlu bingung, walaupun semuanya mengarah kepada sistem antikris yang akan semakin luas dan semakin nyata. Tetapi saya mau tekankan tidak perlu bingung, karena keselamatan kekal atau kematian kekal bukan terjadi karena penipuan tanpa kita sadari, tetapi membutuhkan pengakuan kita. Apakah kita mau mengaku antikris sebagai juru selamat atau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Jadi yang perlu saya selalu tekankan ketika orang banyak bertanya soal ini sistem antikris ini begini Pak. Sudahlah, yang penting itu tata hati kita. Kapanpun Tuhan mau mengambil kita, kapanpun kita mati, kita siap. Banyak orang bingung dengan antikris padahal hatinya sendiri tidak ditata. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saya percaya takutnya antikrisnya belum muncul, kita sudah mati duluan. Sedangkan hati kita tidak pernah ditata. Kita hanya bingung nyelidiki antikris. Di dalam kitab Wahyu dikatakan jangan terlalu mempelajari seluk-beluk iblis. Ya, seluk-beluk iblis. Dan kita lihat bahwa bahkan sekarang gereja-gereja begitu antusias untuk mempelajari soal kelemahan-kelemahan perdukunan, santet, segala macam. Saya mau katakan, tanpa mempelajari pun, dengan kuasa nama Tuhan Yesus, semuanya ditundukkan. Dengan belajar pun kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan, maka mau pakai cara-cara yang sudah diajarkan pun percuma. Oleh karena itu yang terpenting di akhir zaman sungguh-sungguh adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Sampai dalam taraf hadirat Tuhan menyelimuti kita. Sehingga tidak ada satupun yang akan membahayakan kita, baik penyakit, baik santet, baik mantra, tenung, dan sebagainya. Ya. Nah, kita akan memperkuat kembali kebenaran firman Tuhan dalam hati kita. Mari, Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kita berhenti sampai sini dulu. Bahwa melalui pembacaan ini kembali tanpa bosan saya mengatakan betapa pentingnya kita itu bisa bangun pagi. Menata waktu kita sehingga pagi itu merupakan prioritas bagi kita. Karena di pagi hari Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita, mempersiapkan kita, bahkan mempersiapkan penyediaan yang Tuhan akan berikan kepada kita sepanjang hari itu. Betapa pentingnya pagi. Karena ketika bangsa Israel terlambat bangun pagi, maka mereka tidak akan mendapatkan mana. Ya, dan ini jelas sekali bahwa maksudnya adalah semua umat Tuhan diwajibkan untuk bisa bangun pagi hari. Kalau saya pergi ke berbagai kota dan ada gereja yang punya ibadah itu sampai 3, 4, 5 kali ibadah, maka 95% mungkin semua gereja itu yang paling ramai adalah jam 9 pagi. Yang jam 7 atau jam 6 itu sepi. Dengan ini saja kita melihat bahwa ternyata umat Tuhan kebanyakan tidak mempunyai kebiasaan untuk bangun pagi. Padahal di sini dikatakan di pagi hari itu loh Tuhan akan mempertajam telinga kita. Berarti kalau Tuhan kita tidak bangun pagi dan Tuhan tidak mempertajam telinga kita, maka sepanjang hari itu dan seterusnya berarti kita akan susah mendengar suara Tuhan, sehingga kita juga akan gagal untuk mengikuti langkah-langkah Tuhan. Betapa pentingnya bangun pagi. Dan di sini dikatakan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Berarti Pak Yusak kalau sudah tajam tidak perlu dong bangun pagi. Udah bisa. Anda punya badan sehat. Kalau tidak usah bicara olahraga. Coba sebulan aja tidak usah gerak. Tidur aja tidak boleh gerak sama sekali. Maka semua yang sehat pun akan menjadi kaku dan penuh dengan sakit penyakit. Demikian juga ketika Tuhan mau kita bangun pagi untuk mempertajam telinga kita. Bayangkan setiap pagi Tuhan mempertajam. Paling mudah adalah coba yang biasa bersihkan telinga, tidak usah dibersihkan. Dan Anda katakan, sudah kok tahun yang lalu sudah bersih. Ya. Jadi demikian pula kebiasaan rohani kita. Ketika Tuhan sudah tidak mempertajam karena kita tidak bisa bangun pagi dan tidak menyediakan waktu di pagi hari, maka secara otomatis ketajaman kita dalam mendengar suara Tuhan akan berkurang dan pada akhirnya tidak akan mampu lagi mendengar suara Tuhan. Di sini banyak orang ingin sampai dalam taraf yang kalimat pertama ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Padahal firman ini tidak akan terjadi kalau kalimat yang pertama, yang kedua ini yaitu setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau yang kalimat kedua ini tidak kita lakukan terlebih dahulu, maka kalimat pertama tidak akan terjadi. Karena hanya firman Tuhan saja yang bisa memberikan semangat yang baru. Hanya firman.
Dan firman akan kita dapatkan ketika kita mendengar suara Tuhan. Apa yang kita dengar Tuhan perkatakan kepada kita dan mengubahkan hati kita, ketika itu kita perkatakan juga kepada orang yang punya masalah sama seperti kita dulunya, maka perkataan firman yang sudah mengubahkan kita, ketika firman ini kita sampaikan juga kepada orang lain, maka itu akan memberikan semangat yang baru. Oleh karena itu penting sekali mempunyai kebiasaan bangun pagi dan menyendiri dengan Tuhan. Waktu-waktu yang lain kalau boleh saya katakan, Anda harus bisa korbankan demi bisa bangun pagi hari ini. Ya. Ketika kita sudah tidak mengutamakan yang utama, maka semuanya akan kacau. Perhatikan, dari semua waktu maka pagi hari itu yang utama. Ketika kita tidak mengutamakan yang utama, maka semuanya akan kacau. Bahkan kalau mau kita secara alami saja, secara alami, ya, kita perhatikan orang-orang yang pagi hari sudah bangun, bahkan pergi ke masjid, jalan, bukankah kalau kita perhatikan mereka sehat? Bangun pagi, jalan, daripada yang bangun kesiangan terus. Anda perhatikan, biasanya penyakitnya komplikasi nanti. Ya. Jadi saya mau katakan secara alami saja kita sudah tahu bahwa orang yang mempunyai kehidupan tidur teratur jam 10, jam 11 sudah tidur, bangun jam 4 atau setengah 5, itu akan lebih sehat daripada orang yang tidurnya mungkin jam 2, jam 3 pagi, bangunnya jam 3 sore. Padahal kan waktu tidurnya lebih banyak. Kenapa yang sedikit lebih sehat? Kuncinya ini, pagi hari dengan kehadiran Tuhan, dengan firman Tuhan, tanpa kita sadari, bahkan semua organ-organ tubuh, urat-urat, syaraf, sel-sel meresponi hadirat Tuhan. Saya mau katakan, tanpa sadar, ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, semua organ-organ tubuh kita ini akan meresponi kehadiran Tuhan. Tanpa sadar, organ-organ kita akan bersemangat ketika menyambut hadirat Tuhan. Dan engkau akan disembuhkan. Engkau akan hidup dalam kesehatan. Tanpa disadari. Tetapi itu pasti terjadi. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mendengar seperti seorang murid. Bahwa murid mampu dan mau menerima perkataan, pengajaran gurunya tanpa berbantah-bantah. Beda kalau mahasiswa yang diinginkan oleh dosennya adalah mahasiswanya bisa bantah, memberikan kebenaran versi lain, tetapi murid, kalau sampai murid itu berbantah dengan gurunya, kopes kau pengen. Itu perbedaannya. Ya. Jadi Tuhan menginginkan ketika kita mendengar suara Tuhan, jangan selalu berdebat, jangan selalu berbantah. Kalau untuk logika, pengetahuan silahkan berdebat. Tetapi khusus untuk firman Tuhan, jangan berdebat. Saya dikirimi oleh seorang kenalan saya. Pastor, coba ini dengarkan. Menurut pastor bagaimana? Dan kembali yang disampaikan
adalah perpuluhan. Kalau sudah bicara perpuluhan, Anda pasti tahu kan, yang ngirim ke saya pasti orang kaya. Ya. Tujuannya Anda sudah tahu. Dan di sana dijabarkan bahwa perjanjian lama itu tidak pernah ngasih uang, dikatakan. Domba. Jadi kalau kita tidak punya domba, kalau kita tidak punya padi, gandum, ya tidak perlu ngasih perpuluhan. Anda coba pemikiran orang yang terlalu dipaksakan. Kemudian, dan pastor, bukankah perjanjian lama itu mereka memberikan perpuluhan, itu kan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Loh, ya jelas dong. Mana ada gandum yang sebulan sekali panen? Ya kan? Coba lihat, yang saya mau tekankan bahwa ketika seseorang mau berbantah-bantah dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah paten, Anda tidak akan punya kesempatan dan tidak punya kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang selalu berbantah berdebat, Anda lihat rapat berdebat. Padahal tidak ada yang dihasilkan. Yang menghasilkan itu yang kerja di lab. Yang tidak ngomong itu ya, kerja nyelidiki, itu menghasilkan. Jadi lihat di sini, logika. Mungkin Anda perlu untuk bisa menganalisa, menanyakan. Tetapi ketika berbicara tentang firman, apalagi sekarang berbicara firman rema yang ditujukan kepada kita. Persiapkan hati kita supaya kita mampu menerimanya dan mau diubahkan. Ya. Yang punya kebiasaan main biliar dan karambol itu harus dihilangkan untuk mendengar firman Tuhan. Kadang kan kalau kita dengarkan firman Tuhan, kalau sudah kena itu, nah si A kena. Padahal itu tahu untuk dirinya sendiri. Masih saudara seimannya yang dipentalkan lagi kan ke saudara seiman yang lain. Anda tidak akan pernah diubahkan. Lebih baik respon kita, ya kena lagi. Awalnya marah, tetapi kalau terus kita menyediakan diri untuk ditegur oleh Tuhan, maka kita bisa menerima dengan tertawa, dengan senyum, dan kita mau diubahkan. Ya. Jadi setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Setiap pagi. Ini keinginan Tuhan. Dan pasti ini yang terpenting. Ya, yang terpenting. Ketika kita membaca soal Adam dan Hawa di Taman Eden, maka bagi kebanyakan orang, bagi kita, bagi saya juga khususnya, yang paling menyentak di dalam kehidupan Adam dan Hawa bersama Tuhan di Taman Eden adalah ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Jadi kehidupan mendengar suara Tuhan itu begitu pentingnya bagi Adam. Sayangnya respon Adam itu salah. Ketika dia berbuat dosa, dia tidak mau lagi mendengar suara Tuhan. Bahkan ketika suara Tuhan disampaikan, dia sembunyi. Saya tidak bisa bayangkan seandainya pada waktu Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Dan Adam datang kepada Tuhan, Tuhan, aku di sini dan aku sudah berbuat dosa. Saya tidak bisa bayangkan kejadian selanjutnya. Karena Allah yang adalah kasih selalu siap dengan pengampunannya. Betapa pentingnya mendengar suara Tuhan, apalagi di akhir zaman ini. Anda akan mendengar suara-suara yang lain. Ya. Suara yang membingungkan, suara yang ilmiah bisa diterima, tetapi ada kalanya itu akan bertentangan dengan suara Tuhan yang kita dengar. Tanpa kita terbiasa mendengar suara Tuhan, maka
kita akan dihanyutkan oleh suara-suara dunia. Kemarin saya ditelepon oleh seseorang dari Solo dan dia tanya, "Pastor, bagaimana menurut pastor kalau saya main saham dan ini saya harus memilih robot? Jadi robot ini sudah menganalisa tingkat kegagalan, kalau milih ini berapa persen, tingkat keberhasilannya berapa persen. Enak loh pastor, teman saya tiap harinya nambah 4-8 juta, kan enak. Kira-kira boleh apa enggak?" Pendeta-pendeta kebanyakan sudah rembukan dan membolehkan. Dan saya hanya bertanya begini, kamu ragu atau tidak? Ya ragu. Dan saya katakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, itu dosa. Berarti tidak boleh pastor, kita masih ngomong-ngomong lagi. Dan saya katakan, saya tekankan jangan. Mau ayat lagi, kekayaan yang didapat dengan cepat akan cepat hilang. Mau ayat lagi, jangan ingin cepat kaya. Dan akhirnya dia katakan, sekarang menurut pastor boleh apa enggak? Jangan, saya katakan. Oh ya sudah, saya tidak jadi. Saya kasih tahulah nanti ke yang ngajak, adik saya yang ngajak ini. Dia bilang. Tapi dari hal-hal seperti ini kita lihat bahwa banyak suara dunia loh yang akan menawarkan kemudahan, janji-janji yang bahkan kelihatan lebih baik daripada jalan-jalannya Tuhan. Sudah lebih baik, lebih mudah lagi. Ya. Tetapi ingat, apa yang didapatkan dengan cepat itu juga akan hilang dengan cepat. Ya. Nah, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ketika sudah mendengar suara Tuhan, mampu mendengar suara Tuhan, memegang firman Tuhan, seorang murid akan selalu mengatakan apa yang dikatakan gurunya. Demikian pula kita akan selalu mengatakan apa yang Tuhan katakan. Barulah di kalimat yang pertama ini akan terjadi. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Apa yang kita dengar itu yang kita katakan. Ya. Ketika kita mendengar suara Tuhan dan mendengar sebagai seorang murid, maka Tuhan memberikan lidah seorang murid untuk memperkatakan apa yang kita sudah dengar Tuhan katakan. Mendengar sebagai seorang murid, berkata-kata mempunyai lidah sebagai seorang murid. Dan dikatakan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Dapat memberi semangat baru. Beberapa hari yang lalu di tempat fitness saya berbicara dan seseorang berkata begini pada saya. Om, kalau aku sumpek gak tahu kenapa ya, aku itu ingat coba ada Dan ponaannya juga katakan begini, iya, saya juga heran, kalau saya lagi sumpek, saya ingat Om Yusa juga. Artinya sidang jemaat, bahwa ingat ketika kita mampu mendengar sebagai seorang murid dan perkataan-perkataan kita, perkataan yang memberikan semangat yang baru, maka kehadiran kita pun akan menjadi berkat dan selalu ditunggu. Jadi, luangkan banyak waktu di pagi hari, belajar mendengar. Belajar mendengar. Ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Nah, di sini dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Seharusnya suara Tuhan yang kita dengar itu
kita biarkan menghancurkan segala hal yang sudah ada di dalam kita. Yang menjadi benteng, menjadi kubu, itu harus dihancurkan. Artinya apa? Pola pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Pola pikir yang terbentuk melalui keadaan. Pola pikir yang mengendap di dalam kita karena trauma-trauma, kekecewaan demi kekecewaan di masa lalu. Seharusnya firman Tuhan yang kita dengar, kita biarkan, kita izinkan untuk menghancurkan semua itu. Pola pikir yang lama, trauma di masa lalu, itu kalau kita biarkan, maka itu akan menjadi benteng-benteng, menjadi kubu. Di mana yang namanya kubu dan benteng itu tidak mudah dimasuki oleh lawannya. Maka ketika pikiran kita, trauma kita di masa yang lalu, itu kita biarkan, ini akan menjadi benteng-benteng. Di mana sekuat apapun firman, kalau kita memang tidak menyadari keadaan kita, firman itu akan mental. Karena sudah ada benteng, kubu. Paulus katakan, dengan kuasa Allah aku meruntuhkan benteng-benteng dan kubu-kubu. Di dalam terjemahan bahasa aslinya itu dijelaskan, kubu-kubu itu adalah pikiran yang sombong, yang angkuh. Ya, benteng-benteng bicara tentang imajinasi, itu dijelaskan. Ya. Jadi hanya dengan mendengar suara Tuhan, pola pikir yang merupakan kubu, yang merupakan benteng, itu bisa dihancurkan. Karena kalau tidak, maka kita akan gampang menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Anda coba lihat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dipenjarakan, orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang punya karakter jelek. Selalu kalau dibahas nanti, oh iya masa lalunya begini. Oh iya lingkungannya sih begini. Kenapa jadi pencuri? Iya karena dulunya dia orang tidak punya. Tempatnya tempat yang penuh dengan kemiskinan. Selalu keadaan yang disalahkan. Pertanyaannya, kapan kita bertanggung jawab dan mengakui bahwa sebenarnya kita yang menetapkan pilihan dan memang bersalah. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang gagal dan Anda akan mendengarkan mereka menyalahkan keadaan. Mereka menyalahkan masa lalu. Tetapi Paulus katakan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kalau kita hidup di masa lalu. Oleh karena itu Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 tidak menyebutkan masa lalu. Masa lalu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kalau kita hidup di masa lalu. Karena kita hidup dengan iman. Sekarang dalam bahasa Inggris, kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan, sekarang iman adalah. Dan kita berjalan dengan iman. Masa sekarang menuju pada pengharapan masa yang akan datang. Masa lalu semuanya sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Catatannya sudah tidak ada di hadapan Tuhan. Catatannya sudah tidak ada di surga. Tentang masa lalu, tentang dosa-dosa kita. Oleh karena itu hiduplah di masa sekarang menuju ke masa yang akan datang. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jangan memberontak ketika mendengar suara Tuhan. Jangan berdalih, jangan berbantah-bantah. Jadilah orang yang penurut, jadilah seorang murid. Ayat yang ke-6.
Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku, seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Nah, lihat di sini bahwa ayat 6 itu berbicara tentang penganiayaan, mungkin tentang fitnah, tentang penderitaan yang kita alami dari orang-orang di sekeliling kita. Tetapi Yesaya di sini mengatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Ini juga berbicara tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus, ya. Tetapi di sini kita mempelajari bahwa betapa luar biasanya ini bisa dilakukan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Sudah dipukul, kita tidak melawan, malah kita kasih. Ini lagi. Sudah mau dipukul, mau diapakan terserah. Yesus katakan yang memberi, yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Ya, titik bukan koma. Kalau koma ada tulisan lagi, lalu balas. Ya, itu titik bukan koma. Ya. Jadi di sini juga aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Sudah dipukul, orang-orang banyak mukul, dia tidak melawan, malah memberi diri. Ya. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Jadi sudah dicabut dulu jenggotnya, malah membiarkan orang menampar. Aku tidak menyembunyikan mukaku, aku tidak melawan, mengadakan pembelaan diri ketika aku dinodai dan diludahi. Ia dicaci maki, dikatakan di dalam kitab 1 Petrus tentang Tuhan Yesus, tetapi dia tidak membalas. Dan di sini juga, tetapi yang saya mau tekankan adalah bagaimana mempunyai sikap yang seperti ini. Kuncinya adalah bangun pagi, hidup dalam hadirat Tuhan, membiarkan firman Tuhan terus mengubahkan dan menguasai kita. Tanpa kita mendengar suara Tuhan dan membiarkan suara Tuhan itu mengubahkan kita, daging ini akan selalu kuat untuk minta keadilan. Dia akan selalu melawan, membela diri. Tetapi ingat di sini diceritakan bahwa tidak ada pembelaan diri sama sekali. Tidak ada. Mustahil, iya secara alami, tetapi ingat kita hidup berdasarkan hukum kerajaan Allah. Tidak ada yang mustahil. Ketika kita terus diubahkan, maka pada akhirnya kita tanpa sadar mempunyai hati yang lembut. Di mana orang mau mengatakan apapun, orang mau menganiaya, orang mau memfitnah, kita tidak akan melawan, tidak akan membela diri. Saya selalu ingat seperti yang sudah saya katakan, pengalaman dari Watchman Nee, seorang pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah Cina yang sudah meninggal, dan suatu hari ada orang yang mengatakan bahwa yang memberitakan Watchman Nee tidur dengan seorang wanita di rumahnya. Dan dampak dari berita ini adalah Watchman Nee ditolak di mana-mana. Suatu saat ada teman pelayanannya yang datang ke rumahnya dan mamanya ada di sana, mama dari Watchman Nee. Kemudian temannya ini bertanya tentang berita bahwa Watchman Nee tidur dengan seorang wanita.
apakah benar? Dan watchman ini katakan, ya benar. Maksudnya, saya tidur di rumah ini bersama mama saya. Loh, kok tidak dijelaskan berita yang membuat pelayananmu terhambat? Dan watchman ini hanya berkata begini, tidak ada yang tanya. Tidak ada yang tanya. Dan kalau Anda baca buku-bukunya watchman ini, dia jarang berbicara tentang kuasa supranatural, tetapi yang dia bicarakan tentang peremukan daging. Saya mau katakan ayat 6 tidak mudah untuk dilakukan. Hanya orang yang sungguh-sungguh sudah dibentuk oleh Tuhan, tidak memberontak, ya, patuh apa kata Tuhan, baru akan mempunyai juga sikap di ayat yang ke-6 ini. Tidak mudah. Dengan kesadaran ayat yang ke-7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, dikatakan. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Meneguhkan hatiku, bagaimana meneguhkan hati? Memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Ketika orang-orang memfitnah kita, bukankah ada pemikiran? Bela hakmu, jelaskan. Ya. Kok enak kamu difitnah mungkin. Tetapi Yesaya di sini mengatakan, aku meneguhkan hatiku. Bagaimana supaya kita tidak membela? Aku tahu bahwa Allah menolong aku. Aku percaya bahwa Tuhan pasti akan membela aku. Aku percaya bahwa kebenaran pada akhirnya pasti disingkapkan. Itu meneguhkan hati. Memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Ya. Itu yang dilakukan oleh Yesaya. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yang kita ucapkan pada diri kita sendiri. Yang kita ucapkan pada sekeliling kita. Seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Kenapa dia tahu dengan pasti bahwa tidak akan mendapat malu? Karena sudah bergaul intim dengan Tuhan. Pasti Tuhan bela. Alkitab katakan, Tuhan adalah hakim, dikatakan. Berikan kesempatan kepada Tuhan yang memberikan pembalasan, Alkitab katakan. Karena kalau kita yang membalas, maka yang terjadi hubungan kita semakin akan penuh dengan pertengkaran. Ya. Semakin penuh permusuhan kalau kita yang membalas. Tetapi kalau Tuhan yang membalas, yang pertama, orang itu bisa sadar dan bertobat bahwa dia bersalah. Ya. Yang kedua, bisa bayangkan hubungan kita akan menjadi baik. Kenapa? Karena ketika orang itu disadarkan Tuhan, ditegur Tuhan, dihakimi Tuhan, kita bisa datang memberikan penghiburan. Sehingga hubungan yang awalnya agak renggang akan menjadi semakin baik kalau Tuhan kita izinkan menjadi hakim. Dan penghakiman Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan selalu minta, berikan kesempatan kepadaku untuk menuntut pembalasan. Kalau kita sendiri yang membalas, Tuhan tidak punya kesempatan. Ya. Tetapi kalau kita diam, maka Tuhan punya kesempatan untuk membalaskan apa yang kita alami itu. Ayat yang ke-8. Dia, Tuhan yang menyatakan aku benar telah dekat. Ya, berarti ketika kita tidak membalas, pembenaran dari Tuhan itu dekat, tidak akan berlama-lama. Kenapa pembelaan Tuhan itu lama? Karena kita masih terus mau melawan, membenarkan diri, membela diri, itu loh. Makanya lama. Ya. Tetapi kalau kita, aku tahu, dikatakan,
Kalau sudah tahu bahwa Tuhan akan membuat kita tidak akan mendapatkan malu, bahwa Tuhan yang akan membela kita, maka dikatakan Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Dan kemudian perhatikan imannya terus meningkat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Nah, bukankah ini dimaksudkan tampil di hadapan Tuhan? Bahwa penghakiman yang benar hanya ada di hadapan Tuhan. Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburu seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Lihat, ketika Tuhan menghakimi, ketika kita tidak melawan, dan Tuhan menghakimi, tidak akan ada orang lagi yang akan menyatakan kita salah. Yang lebih parah adalah dikatakan, sesungguhnya mereka semua akan memburu. Baik dalam kesehatan, baik dalam hubungan dengan keluarga atau orang lain, baik dalam keuangan, baik dalam apapun juga dikatakan sesungguhnya mereka semua akan memburu seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Perbandingannya nantinya, Tuhan akan membuat kita semakin baik, dan Tuhan juga akan membuat musuh semakin memburu. Sehingga perbedaannya nanti akan sangat jelas. Dan orang lain akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Orang lain akan tahu. Jangan remehkan hal ini. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk menyerahkan semuanya pada penghakiman Tuhan. Ya, tidak mudah. Iya, kalau kita tidak terbiasa membiarkan firman Tuhan menegur kita. Tetapi kalau kita sudah terbiasa membiarkan firman Tuhan menegur kita, maka ketika ada orang yang menyalahkan kita, ada orang yang menganiaya kita, ingat bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu mengampuni. Membiarkan Tuhan, memberikan Tuhan kesempatan untuk beracara. Paulus katakan, siapakah lawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Ya. Ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Bahwa orang yang takut akan Tuhan, secara otomatis dia juga akan hormat kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Saya tekankan dengan benar. Ya, siapakah di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, suara hamba Tuhan, maka jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Maka Tuhan akan menyinari kegelapannya. Yosafat mengatakan dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Gideon mengatakan, pasukannya mengatakan, demi nama Tuhan dan demi Gideon. Jadi, ketika kita menghormati Tuhan, secara otomatis kita juga akan bisa menghormati hamba Tuhan. Dan ketika kita menghormati kedua pribadi ini, segelap apapun, seberat apapun masalahmu, terang akan terbit, dikatakan. Terang akan terbit.
Ayat yang ke-11, ayat terakhir. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah, tangan Tuhan, hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Bahwa ketika kita menghancurkan atau menyalahkan seseorang, maka orang itu kan sudah menetapkan apa yang diinginkan untuk orang yang disakiti, ya. Orang yang ditipu, itu orang yang menipu itu sudah menetapkan apa yang diinginkan terhadap orang itu. Nah, ternyata apa yang diinginkan oleh orang yang melakukan kesalahan, kejahatan itu juga yang Tuhan akan lakukan. Jadi niat hati kita itu yang dibaca oleh Tuhan, ya. Itu juga yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Oleh karena itu saya tekankan kembali, ingat, penghakiman, pembalasan bukan milik kita. Itu semua adalah milik Tuhan. Berikan kesempatan kepada Tuhan untuk menghakimi dan biarkan hati kita tetap bersih, tanpa rasa marah, tanpa rasa benci, tanpa ada rasa dendam. Hati kita hanya perlu diisi oleh firman Tuhan yang memberi ketenangan, dan pada akhirnya seperti Rabu yang lalu kita bahas, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika 3 hal ini ada di dalam kita, maka hidup kita akan seperti surga di bumi. Tuhan memberkati.